cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Shalom Joel Kids, kembali lagi di Power of Worship. Hari ini Kak Samuel dan Kak Sasa mau Gimana, Cus? menyembah Tuhan. Oke. Adik siap? Siap dong. Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang lagi makan singkirkan dulu ya. Kita mau fokus menyembah dan memuji nama Tuhan. Sama-sama yang lipat tangan, tutup mata. Yuk kita sama-sama mau sembah Tuhan ya. Kita mau minta untuk Tuhan tuh bersihin hati kita. Sama-sama kita mau arahin hati kita ke Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyi lagu kerinduanku. Kita mau berkata bahwa kerinduan kita adalah menyembah Tuhan. Kita mau minta Tuhan bersihkan hati kita. Kita mau minta Tuhan buat luruskan hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik katakan bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bersihkan hatiku Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak Joel Kids Tuhan. Kami mau minta bersihkan hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu Tuhan dari anak-anak dekat di biar kami bisa mengikuti apa firman-Mu Tuhan, biar kami bisa melakukan apa kehendak-Mu Tuhan, biar kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Kita ulangi dari awal. Kita mau katakan Tuhan bersihkan hati kami. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan, seperti apa yang Engkau mau Tuhan, hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ku
menyenangkanmu itu Sekali lagi katakan, kami mau menyenangkanmu Tuhan. menyenangkanmu itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biar Kau Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan Tuhan. Biar Tuhan, Terima kasih Tuhan. sebab Kau menjadi gembala yang terbaik Tuhan buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan. Sebab Kau gembala yang baik. Tuhan Yesus, gembala yang baik, Yang selalu menjaga, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Sama-sama kita angkat tangan. Kaulah yang ku Rindu deklarasikan, katakan selalu dekat. Mari sama-sama kita minta Tuhan, kami mau dekat denganmu Tuhan. Tak ingin ku Ya Tuhan, ya Tuhan. jauh dari Kami gak mau Tuhan jauh darimu Tuhan. Sebab Kau gembala yang baik. Kaulah yang ku rindukan. Selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan. Sebab Kau gembala yang baik. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku Rindukan. Selalu
Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau dekat denganmu Tuhan. Kami gak mau jauh darimu Tuhan. Kami mau minta Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing setiap kami Tuhan. Biar kami selalu dekat denganmu, biar kami selalu dibimbing oleh Roh-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu. Sebab Kau Gembala yang baik, sebab Kau Gembala yang baik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau mencinta Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Kaulah segalanya, Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, Kaulah segala. Terima kasih Tuhan. Kau sangat berarti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta. Kami cinta Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Anak-anak saja, Tuhan Yesus, kami cinta Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami cinta Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Sekali lagi kami mau katakan, cinta kami cinta Engkau Tuhan lebih dalam lagi. lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, Tuhan terima Yesus, kasih ku Tuhan. Semua cinta pengorbananmu Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku.
angkat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk menyembah Engkau. Terima kasih atas semua pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan-Mu. Kami mau cinta Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar benih firman-Mu menjadi benih yang subur. Hati kami menjadi tanah yang subur, bisa tertanam dengan baik di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Shalom adik-adik Joel Kids, kita kembali lagi di acara Kids Talk. Semakin dalam, semakin dekat mengenal Tuhan. Sebelum kita mulai ke acara Kids Talk, Kak Evo mau kenalin ke kalian nih album kedua dari Joel Kids yang dimana kalian bisa dapatkan di Eagle Bookstore yang ada di Gereja Higher Than Ever, atau kalian juga bisa hubungi nih nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Nah, di dalam album Joel Kids ini adik-adik tentunya banyak lagu-lagu yang bisa membuat kalian bersemangat dan bersukacita lagi dalam menyembah dan memuji Tuhan. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa langsung beli album Joel Kids yang kedua ini di Eagle Bookstore yang ada di Gereja Higher Than Ever, atau kalian juga bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Oke? Jadi kita akan masuk ke acara Kids Talk. Nanti kita akan tanya-tanya nih ke teman-teman kalian seputar pertanyaan-pertanyaan yang ada. Buat kalian yang sudah siap, kalian bisa duduk yang manis, lalu tangannya dilipat. Oke, semuanya siap? Mari kita saksikan Kids Talk. Hai kids, shalom, welcome to Joel Kids Talk. Halo Kak. Shalom Kak. Halo Kak. Shalom. Halo. Oke, bisa perkenalan dulu nih, siapa namanya? Saya Tunai. Siapa namanya? Tunai. Oh, Adonai. Oke, Adonai kelas berapa nih? Kelas 6. David. Oh, namanya David. David kelas berapa sekarang? Kelas 5. Namanya Eklesia. Oh, Eklesia ya. Eklesia kelas berapa nih? Kelas 4. Tiffany. Tiffany kelas berapa nih? Asima. Oke nih Adonai, Kak Evo mau tanya nih. Kak Evo nanti mau munculin gambar di layar situ. Coba kamu bisa lihat gambarnya. Nah, coba kamu lihat nih gambar-gambar ini. Kira-kira nih, apa yang Adonai pikirkan ketika lihat gambar itu? Sedih. Kira-kira nih kalau kamu lihat gambar-gambar yang ada nih, kamu bisa gambarkan nggak sih? Kira-kira orang yang di situ lagi ngapain? Kelaparan. Kelaparan. Kira-kira orang di situ sedih nggak? Sedih. Rasanya gimana ya sih kalau kelaparan? Adonai pernah ngerasain nggak kelaparan gitu? Pernah. Rasanya gimana? Bisa diceritain Adonai? Sakit perut. Sakit perut. Setelah sakit perut? Udah sakit perut. Intinya sakit ya? Oh. Misalkan nih Adonai nih. Adonai lihat ada orang-orang yang kelaparan seperti itu waktu Adonai lagi main. Apa yang akan Adonai lakukan? Membantu. Membantu. Membantunya dengan cara apa? Memberi makan dan memberi minum. Beri makan dan memberi minum. Tapi Adonai kan biasanya orang-orang seperti ini kan belum mandi, dia mungkin belum pakai parfum atau belum pakai deodoran, kan bau nih Adonai. Kan banyak nih orang-orang yang tidak mau nolong karena misal mereka bau, mereka kotor, tapi Adonai masih tetap mau bantu. Adonai tidak takut kebauan, Adonai tidak takut Dan ikut pakai kena masker. kotor. Oh, yang penting pakai masker ya. Oke, berarti Adonai tetap mau membantu ya dalam apapun keadaan mereka. Karena apa sih Adonai mau membantu? Kasihan. Karena kasihan. Wah, luar biasa sekali ya Adonai ini mau membantu karena kasihan. Kak Evo mau tanya nih David. Habis ini Kak Evo mau munculin gambar di layar yang ada di depan David itu. Coba David lihat gambarnya nih. Kira-kira waktu David melihat gambar itu, apa sih yang David pikirkan tentang gambar itu? Kasihan. Kasihan. Kenapa kok kasihan David? Mereka nggak bisa makan. Mereka nggak bisa makan. David pernah nggak bisa makan atau nggak makan sehari? Kalau puasa? Nggak pernah. Oh, masih belum pernah puasa. Oke. Kira-kira nih David, apa sih yang dirasain sama mereka? Kira-kira aja nih. Kelaparan. Kelaparan ya. Kalau kelaparan tuh menurut David sakit atau enggak? Sakit. Oh, sakit ya. Oke David, kalau misal nih David lihat ada orang-orang yang kelaparan, kehausan seperti itu waktu David lagi main di tengah jalan.
Apa yang bakal David lakuin ke orang-orang itu? Kasih orangnya minuman dan makanan. Kasih orangnya minuman dan makanan. Oke, berarti David langsung kalau lihat orang seperti itu yang kelaparan, kehausan, langsung David kasih makanan dan minuman ya. Kenapa sih kok David mau untuk memberi mereka makanan dan minuman? Padahal kan David tidak kenal mereka. Karena mereka kesakitan. Karena mereka kesakitan. Nah, terus kenapa nih kok David mau menolong? Soalnya mereka kesakitan. Mereka kesakitan. Oke, David kasihan gitu ya? Iya. Oh, gitu ya. Nanti kalau ada orang yang kesakitan, kelaparan, kehausan, lalu David melihat mereka David langsung kasih mereka makanan dan minuman gitu ya? Iya. Oke, mantap sekali David. Nah, Eklesia, Kak Evo mau tanya nih. Nanti Kak Evo akan munculin gambar di layar depannya Eklesia ini. Coba Eklesia lihat gambar-gambarnya dulu. Tuh, Eklesia lihat gambar-gambarnya. Eklesia amati gambar-gambarnya. Nah, Eklesia, ketika Eklesia lihat gambar-gambar seperti itu, kira-kira apa nih yang Eklesia pikirin tentang gambar-gambar itu? Kasihan, Kasihan, terus sedih, sedih, nggak punya makan sama minum. nggak punya makan sama minum. Oh, begitu ya. Coba nih dari Eklesia pernah nggak bisa makan sama nggak bisa minum? Nggak pernah ya? Puji Tuhan, berarti dia Eklesia masih bisa makan dan bisa minum. Kalau puasa Eklesia pernah nggak? Oh, belum pernah puasa. Oke, nggak apa-apa Eklesia. Nah, sekarang Kak Evo mau tanya nih Eklesia, satu pertanyaan lagi. Kira-kira nih, waktu Eklesia lagi jalan-jalan mungkin sama mama papahnya atau sama siapapun itu, kalau Eklesia ketemu orang yang kelaparan, terus lagi haus dan nggak bisa makan, nggak bisa minum, apa nih yang akan Eklesia lakuin buat orang itu? Ngasih makan dan minum, ngasih. Kalau nggak punya baju, kasih baju. Kasih baju, wah luar biasa sekali. Tapi kan Eklesia bisa aja nih, orang-orang seperti itu kan Eklesia nggak kenal sama orang-orang ini. Kan bisa aja nanti dia malah berbuat jahat sama Eklesia. Gimana? Masih mau tetap nolongin? Masih. Masih mau tetap nolongin? Kenapa sih kok Eklesia masih mau nolongin? Karena kasihan banget. Karena kasihan banget ya. Oke, berarti Eklesia mau nolongin mereka, walaupun Eklesia nggak tahu mereka akan berbuat jahat atau enggak, karena kasihan banget sama mereka ya. Kak Evo mau kasih Tiffany pertanyaan nih. Nanti Kak Evo akan munculin gambar nih di layar depan Tiffany. Coba bisa Tiffany lihat. Tuh, dari gambar-gambar yang ada tuh. Tiffany lihat dulu. Tuh ada beberapa gambar yang ada. Coba nih, waktu Tiffany lihat gambar itu, apa sih yang Tiffany pikirkan tentang gambar itu? Kasihan. Kasihan. Kenapa nih kok Tiffany bisa kasihan? Karena nggak bisa makan. Karena nggak bisa makan. Pernah nggak sih Tiffany ngerasain nggak bisa makan gitu? Pernah. Wah, pernah. Tiffany bisa ceritain nih waktu itu gimana atau gimana rasanya? Lapar. Lapar. Terus waktu itu nggak ada makanan gitu ya? Ada. Ada. Tapi Puasa. puasa. Oh, puasa. Jadi Tiffany ini sudah mulai berpuasa ya. Gimana sih waktu puasa tuh rasanya? Nggak enak. Oh, nggak enak. Tapi tetap bisa ya waktu itu. Oke, puji Tuhan. Nah, Tiffany, sekarang Kak aku mau tanya nih, misalkan Tiffany ketemu orang-orang seperti tadi yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, terus pokoknya tubuhnya kurus, pokoknya nggak bisa makan dan nggak bisa minum lah. Waktu Tiffany lagi jalan-jalan nih, Kak Tiffany ketemu orang-orang kayak gitu, apa sih yang bakal Tiffany lakuin ke orang-orang seperti itu? Kasih makan. Kasih makan tok nih. Terus Kasih minuman. kasih minuman juga. Tapi Tiffany, kan orang-orang kayak gitu kan Tiffany nggak kenal nih sama orangnya. Bisa aja mereka nanti berbuat jahat sama Tiffany. Terus Tiffany gimana? Masih itu mau tetap tolongin atau mikir-mikir dulu nih? Mau tolongin. Tetap mau tolongin. Kenapa sih kok Tiffany tetap mau tolongin dia? Soalnya kasihan. Oke adik-adik, kita sudah lihat nih tadi teman-teman kalian yang mau menolong orang-orang yang kelaparan, yang nggak bisa minum, nggak bisa makan tadi.
Nah, kalian ingat gak adik-adik cerita waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus? Ya Kak. Jadi waktu itu Maria tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus karena adanya belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah adik-adik, mau gak sih dari setiap hidup kita punya hati yang memiliki belas kasihan? Mau Kak. Seperti teman-teman kalian tadi nih. Walaupun mereka nggak tahu nih orang-orang yang mereka tolong tadi bakal berbuat jahat atau enggak sama mereka, tapi mereka masih tetap menolong karena kasihan. Mereka masih mau tetap kasih makan, kasih minum, bahkan tadi ada yang mau kasih pakaian. Mereka nggak tahu loh adik-adik, bisa aja nih orang-orang yang mereka tolong tadi tiba-tiba berbuat jahat, tapi mereka masih tetap mau menolong mereka. Nah, buat adik-adik yang di rumah nih, mau nggak sih dari setiap hidup kalian punya hati yang memiliki belas kasihan? Buat kalian yang mau, jangan lupa saksikan firman setelah ini ya. Oke, sampai jumpa di Kids Talk selanjutnya. God bless you. Wah. Depresi. Udah. Nah adik-adik, wah Tuhan Yesus itu dahsyat ya. Bayangkan ada orang yang sudah mati pun aja, oleh karena belas kasihannya Tuhan, anak itu bangkit, hidup. Wah, oke. Kita sekali lagi belajar bahwa untuk mendatangkan mujizat, salah satunya nih, caranya adalah apa? Adanya belas kasihan. Kak, belas kasihan itu apa sih Kak? Nah, kalau di bahasa Yunani, itu belas kasihan itu disebutnya adalah elios. Sedangkan Ibrani itu artinya kane. Nah, arti dari belas kasih itu apa sih? Hati yang penuh rasa iba. Iba untuk kenapa Kak? Nah, kalau di bahasa kamus Indonesia lebih bagus lagi nih. Belas kasih itu diartikan adalah rasa kasih karena iba. Iba itu apa? Sedih. Sedih untuk apa nih Kak? Melihat orang lain menderita. Ya, itu. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang penuh dengan belas kasih. Yaitu apa? Dia setiap kali melihat orang lain menderita, itu hatinya nih sedih. Hatinya nih pinginnya, aduh aku bisa berbuat apa nih ke orang yang menderita ini. Nah itu yang mendatangkan mujizat itu bisa terjadi. Adik-adik, belas kasih itu beda loh dengan memberi. Loh bedanya di mana nih Kak? Kalau memberi itu kita bisa nih, oh karena aku punya 2 roti, satu enggak kemakan, daripada buang, yaudah nih buat kamu. Ya itu memberi. Tapi kalau belas kasih enggak. Belas kasih itu adalah kita mungkin nih punya cuma 1 roti. Tapi saat kita lihat teman kita, aduh kamu kok sendirian, kok sedih gitu, cerita-cerita, oh rupanya dari semalam dia nggak bisa makan karena nggak ada makanan. Terus kita teringat, aku tadi dibawain mama roti. Aduh kasihan ya kamu, ini deh buat kamu makan aja. Nah itu yang namanya belas kasih. Oke, jadi belas kasih itu beda tipis dengan memberi. Yaitu apa? Kalau memberi, kita bisa memberi tanpa belas kasih. Tapi kalau belas kasih, itu pasti akan memberi. Entah memberi perhatian, entah memberi barang, makanan, atau bahkan uang. Itu belas kasih. Ya, kakak satu lagi cerita nih. Dikisahkan di Markus 1 ayat 40 sampai 42. Nah, dikisahkan Tuhan Yesus waktu berada di Galilea, Tuhan Yesus didekati oleh satu orang yang seharusnya tidak boleh deket-deket sama Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma Tuhan Yesus toh, bahkan tidak boleh deket sama semua orang. Kenapa? Karena orang ini punya penderitaan, yaitu dia berpenyakit kusta. Yaitu apa? Saat dia kena kusta, menurut aturannya orang zaman itu tuh, dia harus diasingkan, dia harus tinggal di luar kota, dia harus tidak boleh deket-deket sama orang. Bahkan saat dia nih misal harus lewat deket sama orang, dia harus berkata, najis, najis. Yaitu apa? Dia harus dia harus tidak boleh deket-deket, sehingga saat dia berkata najis, orang-orang akan menyingkir dari hidupnya, dari pribadinya ini. Nah, tapi orang ini dikisahkan di Markus tadi yaitu apa? Dia mendekat ke Tuhan. Untuk apa? Dia bahkan bukan cuma deket, cuma ngomong gitu, enggak. Begitu dikatakan di firman di Markus itu, dia langsung bersujud, datang memohon kepada Tuhan. Memohon apa? Untuk disembuhkan.
Nah, yang kita mau pelajari dari orang kusta ini ya, apa sih Kak? Kenapa sih kok dia bisa mendapat kasih karunia Tuhan melalui mujizat disembuhkan dari kustanya itu? Gimana caranya dia? Ya, kita belajar. Cara untuk Tuhan ini hatinya bisa muncul belas kasihan ke kita, ke semua orang. Caranya gimana? Yang pertama, kita belajar dari tokoh ini ya, dia datang langsung sujud untuk nyembah. Dia datang bukan ngomong gini, Tuhan, ayo sembuhin aku. Enggak, dia tahu nih, dia tahu, oh aku butuh Tuhan. Makanya dia langsung sujud menyembah Tuhan. Ya, jadi yang pertama, untuk kita bisa mendapat belas kasihannya Tuhan, kita mau belajar yaitu apa? Kita saat datang ke Tuhan, itu harus punya hati yang rendah. Harus dengan menyembah. Mungkin, Kak, sekarang kan Tuhan tidak kelihatan. Itulah kenapa kok setiap kali, kalau kakak boleh ajak kalian, setiap kali datang ke Tuhan, saat kalian saat teduh di kamar, coba belajar. Jangan duduk, jangan sambil mainan, tapi coba belajar yuk. Berlutut. Waktu kita saat teduh, waktu kita mau berdoa ke Tuhan, coba pakai kaki ini, pakai lutut ini, bukan untuk apa, tapi untuk duduk, untuk bertelut, untuk kita mau menyembah di bawah kakinya Tuhan. Betul? Kenapa? Karena itu cara yang pertama untuk kita boleh memperoleh belas kasihannya dari Tuhan. Yang kedua, dikatakan kan di ayatnya itu, Kak, orang yang penyakit kusta ini berkata, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Betul? Dikatakan di firman kan bukan ngomong, Tuhan, ayo sembuhin aku. Bukan. Orang kusta ini, dia berkata sekali lagi, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Orang ini bukan pemaksa. Betul? Dia datang ke Tuhan, sudah sujud, terus ngomong, Tuhan, kalau kamu mau Tuhan, sembuhkan aku. Jadi bukan, Tuhan ayo sembuhin. Kan kadang kita doa gitu ya adik-adik ya. Ayo Tuhan, aku pengen mainan ini, cepet Tuhan kirimkan, berkati papa mama. Lah, itu namanya minta atau, maksa itu namanya. Enggak ya, kita untuk mendatangkan mujizat Tuhan, melalui belas kasihannya Tuhan, kita datangnya dengan apa? Memohon. Dan kita berkata Tuhan, kalau Tuhan boleh, kalau Tuhan mau. Betul? Jadi belajar ya, mulai sekarang doa jangan maksa ya. Masa Tuhan dipaksa-paksa. Betul kan? Nah, yang ketiga nih, bahkan orang ini berkata apa? Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yaitu apa? Orang ini yang ketiga percaya. Percaya apa? Dia berkatanya kan gini, kalau engkau mau, bukan kalau engkau bisa. Betul? Karena dia percaya nih dari dalam hatinya, dia percaya sama Tuhan. Yaitu apa? Tuhan yang aku datangin ini, dia pembawa mujizat. Dia bisa menyembuhkan aku. Aku percaya. Makanya dia bilang, kalau engkau mau. Bukan dia ngomong gini, kalau engkau bisa Tuhan sembuhkan aku. Bukan. Orang kusta ini dia ngomong, kalau engkau mau Tuhan. Berarti kalau mau tuh berarti Tuhan bisa enggak melakukannya? Pasti bisa. Dan orang ini percaya. Nah, hal yang ketiga yang kita mau belajar, gimana kita bisa mendatangkan belas kasihan Tuhan ke kita sehingga mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang bahkan sekalipun mustahil. Waduh, enggak mungkin nih. Wah, ini masalahku berat banget. Aduh, sakitnya sakit banget. Enggak bisa ini, enggak mungkin ada yang bisa nyembuhin. Kita percaya enggak bahwa Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang bisa melakukan segala sesuatunya, bahkan yang di luar nalar sekalipun, di luar, wah ini enggak mungkin, Tuhan sanggup. Oke, kakak ulang ya, gimana cara mendatangkan mujizat Tuhan melalui belas kasihannya? Yang pertama, satu, kita mau belajar, kita datang dengan merendahkan hati. Kita sujud ke bawah kakinya Tuhan. Yang kedua, kita ini sadar bahwa kita ini sedang memohon, bukan memaksa. Bukan, Tuhan ayo berkati. No, bukan. Tapi kita, Tuhan, kalau engkau mau Tuhan,
Atas kehendak-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan aku. Atas kehendak-Mu Tuhan, Engkau pulihkan keluargaku. Engkau berikan aku berkat Tuhan. Ya, betul. Yang ketiga, kita percaya. Dari dalam hati kita, dengan mulut kita mengaku, Tuhan, Engkau bisa. Engkau pasti bisa. Karena aku percaya kepadamu. Betul? Nah, sekarang yang kita mau belajar sebelum terakhir ya. Oke, masih semangat kan adik-adik semuanya? Yang semangat katakan amin. Nah, sekali lagi ya, katakan amin. Oke, nah kita belajar tahu tadi bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu, dia bisa melakukan mujizat melalui belas kasihannya yang besar itu. Yaitu apa? Dia bisa mengadakan mujizat apapun, bahkan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun. Nah, kita sebagai anak-anaknya kita harus bagaimana? Nah, ini yang kita mau belajar sekarang. Oke, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka, apa kita hanya wajahnya doang yang mirip dengan Tuhan? Enggak dong, malahan wajah kita beda-beda ya. Yang kita perlu serupa dan segambar dengan Allah apa? Sifatnya, sikapnya. Kalau Tuhan punya belas kasih yang besar di dalam hidupnya, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya rasa belas kasihan juga enggak? Harus. Nah, sekarang kakak ya langsung. Gimana cara kita biar di dalam hati, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita ini punya rasa belas kasih yang besar? Kakak kasih, pakai ini. ATM. Tuh, apa itu Kak ATM? Buat ngambil uang? Bukan. Kakak singkat ya. Gimana caranya kita bisa untuk punya belas kasih? Yang pertama, yaitu apa? Amati. Amati apa Kak? Nah, cara kita bisa muncul belas kasihan yang pertama, kita ini harus buka mata, buka telinga. Yaitu apa? Kita enggak boleh, aku enggak mau tahu, aku enggak mau tahu. Ada orang mau susah, mau apa, aku enggak mau tahu, aku enggak mau denger. Itu salah, itu pasti enggak mungkin muncul nih belas kasihan dalam hidup kita. Yang pertama kita buka mata, yaitu amati. Ada enggak ya orang di sekitar kita nih, waduh kasihan, dia lagi jalan. Misal nih dia nggak punya kendaraan, kita pas berangkat ke sekolah, lihat, oh itu teman sekelasku, wih kasihan jalan. Kita bilang sama Pak supir kita, Pak, stop dulu. Tuh temanku, undang, masukin, ajak ikut dalam mobil kita biar berangkat bareng-bareng. Ya, itu amati. Oke, yang kedua, T, yaitu apa? Tergerak. Setelah kita lihat, setelah kita dengar, ada orang yang lagi susah, hati kita jangan pernah berkata, itu kan urusannya dia. Nah, bukan. Tapi hati kita biasakan untuk bergerak. Yaitu apa? Kita punya rasa belas kasih. Kasihan ya jalan, panas-panas. Aku mau coba, bantu Ya, itu. Harus punya rasa belas kasih yang kita latih untuk harus iba, harus punya perasaan kasihan sama orang lain. Oke, yang ketiga, M, itu apa? Melakukan. Kalau kita cuma ngomong nih, kasihan ya teman kita jalan, udah Pak supir, yuk kita ngebut aja, tinggalin. Ya, mana ada belas kasih kalau gitu. Ya, tadi kan kakak bilang, kalau memberi bisa tanpa belas kasih. Tapi kalau belas kasih, pasti actionnya adalah memberi, entah memberi waktu, entah memberi uang, entah memberi barang, sesuatu, pasti actionnya adalah yang terakhir, M, yaitu apa? Melakukan sesuatu ke orang yang lagi kesusahan itu. Ya, adik-adik ya, minggu ini kita mau belajar, kita mau jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau Tuhan selama 3,5 tahun yang lalu, waktu 2000 tahun yang lalu nih, dalam 3,5 tahun pelayanannya dia melakukan segala mujizat selalu dengan dasar yang pertama, salah satunya adalah karena belas kasihan. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga harus melakukan hidup kita ini, berbuat segala sesuatunya harus dengan dasar belas kasihan. Kenapa? Karena itu bisa mendatangkan mujizat. Mujizat buat siapa? Yang pertama, mujizat mungkin buat orang yang kita bantu itu. Contoh kayak tadi teman kita. Wah, dia kasihan jalan, panas. Tiba-tiba, yuk sini, masuk dalam mobil, pakai AC. Bagi orang ini mungkin dia, selama ini aku belum pernah naik mobil pakai AC.
ya, mujizat, aku bisa naik mobil yang enak. Bagi hidupnya dia sudah terima mujizat. Bagi kita, ingat, dikatakan apa? Kita memberi, itu kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan janjinya apa? Saat kita memberi, kita akan diberi juga. Ya adik-adik ya. Yuk terakhir, kakak mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca di Kolose 3 ayat 12. Ini sebagai perenungan kita, sebagai rema bagi hidup kita, untuk kita bisa sampai nanti Tuhan datang, bahkan nanti sampai selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan di surga nanti, ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yuk kakak undang semuanya bangkit berdiri. Oke, coba siap. Oke, kita mau coba hormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya di Kolose 3 ayat 12. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, dan kelembutan dan kesabaran. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kasih Tuhan loh kita. Oke, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bisa ya adik-adik ya? Kita mau ingat itu terus. Kita ini sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah ditebus, sudah disucikan melalui darahnya di atas kayu salib. Bahkan dikatakan kita ini dikasihi. Betul? Bahkan firman Tuhan ngomong apa? Kita ini adalah biji mata Allah loh. Kalau kita ada mata kita ini kena debu, wah kita pasti langsung lindungi. Aduh, mataku sakit, cari obat. Nggak mau toh matanya jadi sakit. Ya ini, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Nah, tapi kita dituntutnya apa? Kenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Hari ini kita mau belajar ya, kita mau punya rasa belas kasih ke semua orang. Makanya setiap kali Joel Kids sebelum selesai ibadah, selalu kita diajak, yuk berdoa bagi bangsa. Betul? Yuk berdoa bagi presiden. Yuk berdoa bagi gembala gereja. Yuk berdoa bagi teman-teman kita, keluarga kita. Itu kenapa? Karena Joel Kids mau punya anak-anak Joel Kids semuanya satu. Yaitu apa? Kita mau peka hatinya untuk punya rasa kasih, punya belas kasih ke semua orang. Yuk sama-sama adik-adik kita mau panggil Yesus sebagai guru kita, sebagai teladan hidup kita, untuk dia bisa curahkan, untuk dia bisa tumbuhkan rasa belas kasihan dalam hidup kita. Kita panggil dia ya. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu. Panggil Kau yang melatihku, guru terbaikku. Minta Tuhan, minta ke pribadi itu untuk boleh kita belajar dari hidupnya, untuk kita boleh belajar dari keteladanan hidupnya, untuk kita boleh memanggil dia guru, dan kita boleh memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Sekali lagi ya, kita panggil Yesus. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau
bersepakat hati dengan anak-anak Joel Kid. Kami mau berkata Tuhan, curahkan roh pengertian-Mu turun atas kami Bapa. Biarlah kami memohon sekali lagi Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh menjadi seperti pribadi-Mu yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Ajari kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang telah kami terima itu boleh menerjemahkan, boleh mengertikan isi hati kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan membuka pintu mata kami, membuka pintu telinga kami, membuka pintu hati kami untuk sekeliling kami, untuk kami boleh melihat setiap penderitaan-penderitaan orang di sekeliling kami. Dan biarlah kami Kau pakai Tuhan untuk menjadi jawaban bagi hidup-hidup mereka. Kami percaya Tuhan, tidak suatu kebetulan Tuhan, Kau ajari kami Tuhan, Kau lembutkan hati kami untuk kami punya rasa belas kasihan. Kami ucapkan syukur Tuhan, kami ucapkan syukur Kau bertahta Tuhan. Biarkan kami boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami mau mengaku bahwa Engkau Allah yang pembuat mujizat. Engkau dapat melakukan segala sesuatunya Tuhan. Bahkan bukan hanya untuk hidup kami, tapi untuk sekeliling kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus beracara Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Pakai kami Tuhan menjadi lilin-lilin yang boleh menerangi dunia ini. Kau pakai kami Tuhan, anak-anak Joel Kid ini di akhir zaman ini Tuhan, menjadi penjawab akan firman-Mu, menjadi penggenap akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Prayer Boy dan Prayer Girl. Hari ini kita mau berdoa bersama-sama ya. Prayer Boy siap? Siap. Ayo kita angkat tangan kita dan satu lagi taruh di dada. Kita mau menyanyikan Tuhan Yesus Gembalaku yang baik. Kasih Tuhan yang mendoakan bangsa kami. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku
inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami berdoa untuk para pendeta-pendeta, yaitu Pak Victor dan Pak Hengki, dan juga para pastoral ya Tuhan, biar para pendeta dan para pastoral dijagain Tuhan dan akan tahu apa yang disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selalu dekat denganmu, tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Serahkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Jangan lupa untuk berdoa ya. Bye, God bless you. Banjir bandang menerjang Sungai Cipaserangan, Garut, Jawa Barat pada Kamis. Wah, ada bencana alam. Kasihan sekali mereka. Bagaimana cara aku membantu? Celakanya, sebuah mobil Oke, sekarang aku tahu caranya. Aku akan minta Papa Jack buat transfer ke nomor rekening pakai tabunganku. Soalnya kasihan sekali mereka. Papa Jack, aku lihat di TV ada bencana alam dan aku mau membantu mereka. Nanti tolong Papa transferkan ya ke nomor rekening yang aku WA ke Papa. Pakai uang tabunganku, Pak. Wow, oke Joy. Bagus. Kamu sudah membantu orang lain. Gitu dong anak papa. Joel Kids, aku merasa kasihan dengan mereka. Tapi bukankah Tuhan Yesus juga selalu berbelas kasih? Coba kita cari ayat Alkitabnya tentang belas kasihan ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayo ready guys. Alkitab di Kolose 3 ayat 12 bunyinya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Panjang juga nih ayatnya. Kita ulang lagi ya Joel Kids. Kolose 3 ayat 12 bunyinya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Joel Kids, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Berarti salah satu yang kita kenakan adalah belas kasihan. Yeay! Nah, adik-adik, kita sampai di penghujung acara. Kakak percaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi, sudah dikuduskan, dan sekarang kita mau belajar untuk bertindak. Kita belajar menjadi pelaku firman, yaitu apa? Kenakanlah belas kasih. Kenapa? Diingat, ditanamkan dalam pikiran kita. Saat kita punya belas kasihan, maka mujizat itu pasti terjadi. Karena Tuhan sendiri yang sudah berjanji dan Dia adalah Allah, ya dan amin. Oke, yuk lipat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh sekali lagi Tuhan boleh berkumpul bersama di udara ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama Engkau dan kami boleh terima sukacita.
kami boleh terima firman-Mu, kami boleh menerima kekuatan yang daripadamu untuk membuat kami tetap setia kepadamu dan untuk membuat kami tetap kuat menjalani hidup ini, menyelesaikannya sampai garis akhir hingga Engkau datang kedua kalinya. Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah roh belas kasihan itu muncul, Kau tanamkan dalam hidup mereka, Kau tumbuh kembangkan dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga saat kami berbuat segala sesuatu, saat kami berjalan di dalam hidup ini, kami boleh melihat sekeliling kami dengan rasa seperti yang Engkau rasakan, yaitu Engkau munculkan rasa iba, Engkau munculkan rasa perasaan kasihan terhadap sesama kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya, boleh memberi ke sekeliling kami dengan penuh anugerah-Mu semata. Terima kasih ya Bapa, biarlah sepanjang minggu ini Kau sertai kami, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati seluruh aspek hidup kami, baik pendidikan maupun baik ekonomi, bahkan kesehatan, damai sejahtera, sukacita itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.